Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari Senin. Kita akan membahas Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an yang ada di tangan saya ya, namanya tafsir Al-Hikmah, sahabat-sahabat sekalian ya. Kelihatan ya, Al-Hikmah. Ya, kita sekarang sedang membahas surat ke-79, surat An-Nazi'at, akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan percikan iman, untuk membaca, memahami, menelaah tafsir Al-Hikmah yang sudah kita bahas, bisa dilihat di arsip channel YouTube A'am Amiruddin Official Channel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra, bila hari kiamat telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia akan teringat apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Sahabat percikan iman, ada orang yang diperlihatkan kepadanya jahanam, ada juga yang tidak diperlihatkan. Tergantung orangnya. Anda bisa temukan di dalam surat-surat lain bahwa orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang berusaha untuk mencari keridhaan Allah, bila amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya, amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Karena dia dalam kehidupan yang menyenangkan, maka tidak akan ditampakkan kepadanya jahanam. Sebaliknya, kalau kita lihat ayat ini, fa idza ja'atit tammatul kubra, bila hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada saat itu orang akan menyadari apa yang sudah dilakukannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan akan ditampakkan dengan jelas neraka jahanam itu kepada setiap orang yang melihat. Jadi ada yang bisa melihat jahanam tapi tidak bisa melihat surga. Ada yang melihat surga dan dia tidak diperlihatkan dan tidak diperlihatkan kepadanya jahanam. Bergantung kepada amalan-amalan yang dilewati oleh manusia. Fa'amma man tagha. Nah, jadi di sini dikatakan ditampakkan jahanam kepada yang bisa melihatnya. Siapa? Fa'amma man tagha, siapa yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Jadi sebenarnya ayat berikut itu menjelaskan wa burrizatil jahimu liman yara, dan ditampakkanlah jahim, jahanam itu kepada yang melihatnya. Siapa yang bisa melihat jahanam? Yaitu orang yang tagha, melewati batas.
Jadi siapapun yang melewati batas, melewati aturan. Kalau kita jadi ASN, ya, pegawai negeri, itu kan ada aturan. Nah, kalau kita melanggar aturan, itu togo. Gitu. Kalau jadi mahasiswa, itu ada aturan. Ketika mahasiswa itu tidak menaati aturan, togo, dia melewati batas. Ya. Kalau enggak, saya lagi cerita dulu makna togo, ya, makna melewati batas. Kalau di jalan tol di situ ada tanda kecepatan maksimal itu 100, tapi kita bawa 120, maka itu togo. Jadi setiap ucapan perbuatan yang melewati aturan itu namanya togo dalam bahasa Al-Quran. Togo. Fa'amma man togo, siapa yang menyalahi, melewati aturan Tuhan. Nah, gitu. Jadi kalau aturan tuh ada aturan yang dibuat oleh manusia untuk kemaslahatan, ya tentu kita menaatinya. Ketika kita tidak menaatinya, kita punya sanksi hukum manusia. Ketika saya tidak bawa SIM, tidak punya SIM saat berkendaraan, itu togo, melewati aturan. Nah, karena ini aturan yang dibuat oleh manusia, ya, maka ketika saya melanggarnya, tidak mengandung unsur dosa, tetapi saya akan dapat sanksi manusia. Tapi kalau dengan tidak punya SIM itu saya mencelakakan orang, ya, sehingga ada orang yang celaka karena saya bawa mobil ugal-ugalan, saya nggak punya SIM juga, nah maka mencelakakan orangnya lah yang kategorinya perbuatan dosa. Adapun tidak punya SIM-nya, itu perbuatan yang sifatnya melanggar secara ilmu duniawi, dia dapat sanksi duniawi. Jadi pelanggaran itu ada dua, sahabat-sahabat sekalian. Ada pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, aturan agama. Ada pelanggaran yang dibuat, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Apabila aturan yang dibuat oleh manusia itu berbanding lurus, ya, sama dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama, maka pelanggarannya itu mengandung dua, pelanggaran agama, pelanggaran negara. Korupsi itu aturan, sanksinya ada di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu mencuri. Nah, di dalam hukum negara juga ada aturan. Maka ketika orang itu korup, dia dapat dua sanksi. Sanksi duniawinya dan sanksi ukhrawinya. Jadi kalau misalnya orang itu korupsi, dipenjarakan 10 tahun, 15 tahun, 4 tahun, dan sebenarnya benar dia korup, ya. Karena ada juga orang yang dia sebenarnya tidak korupsi, tapi dia jadi bumper, dia jadi tumbal orang-orang tertentu. Sebenarnya dia memang nggak korup gitu, tapi dia jadi tumbal, jadi bumper. Nah, orang yang seperti ini kalau dia sabar, dia tabah, maka hukuman yang dia terima di dunia itu pelebur bagi dosa-dosa. Jadi bagi sahabat-sahabat yang harus menanggung resiko, ya, jabatan, padahal Anda tidak pernah melakukan, tidak pernah menyengaja gitu melakukan korupsi, sama sekali sepeser pun Anda tidak mendapatkan itu, tapi Anda kena sanksi, maka itu pelebur bagi dosa Anda. Sanksi dunia, ya. Saya tahu ada banyak orang yang korup, benar-benar korup gitu, tapi ada banyak juga dia sebenarnya tidak korup, ya, tapi resiko jabatan. Karena dia sebagai pejabat, ada anak buahnya yang melakukan kekeliruan, dia juga kurang paham, ya, sehingga akhirnya dianggap melanggar, korupsi, dipenjarakan. Maka selama dipenjarakan itu pelebur bagi dosa-dosanya, gitu.
Tapi kalau ada orang yang benar-benar korup gitu. Benar dia korup, dia mencicipi kemewahan, dia mencicipi apa yang dia lakukan. Maka dia ketika dipenjarakan itu mendapatkan hukuman duniawi. Ukhrawinya belum selesai, dia tetap dihukum juga. Ya, dihukum karena apa? Dia melanggar aturan agama. Dan taubat setiap masalah itu ada caranya. Kalau saya menghinakan orang, menistakan orang, memfitnah orang, saya harus minta maaf pada orang itu. Tapi kalau saya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak taat pada aturan-aturan yang kaitannya hubungan saya dengan Allah, maka taubat saya cukup saya memperbaiki diri, mohon ampun kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat tercinta, togo, melewati batas itu ada dua. Ini saya lagi cerita ini. Fa'amma man togo, siapa yang melampaui batas. Nah, batas itu ada dua. Batas yang dibuat oleh manusia. Batas-batas yang dibuat oleh manusia. Dan ada batas-batas yang dibuat oleh agama, oleh Allah dan Rasul. Nah, saya lagi cerita. Kalau ada batas-batas yang kita langgar, tidak ada kaitan dengan masalah pelanggaran agama, maka ketika kita dapat sanksi atas pelanggaran duniawi itu, sesungguhnya selesailah urusannya. Karena itu urusan duniawi. Contoh, saya tidak punya SIM, saya tidak bayar pajak, kan ada sanksi ya. Begitu. Nah, selesai urusannya. Tapi, kalau ada aturan ya, di hukum agama ada, di hukum negara ada. Maka kalau saya ambil contoh tadi, orang korupsi, ya, dia benar korupsi, dia benar-benar korup begitu. Maka dia dihukum lah sekian tahun. Ya, itu penyelesaian dunia. Akhirat belum selesai. Karena dia juga melakukan pelanggaran agama, yaitu mengkhianati jabatan. Yaitu dia menyalahgunakan amanah. Maka urusannya belum selesai. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau korup, duit yang dia korupsi harus kembalikan lagi kepada rakyat. Oh, gimana, susah Pak Am? Ya sudah, gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya, bikin masjid, bikin madrasah, dari uang yang dia korup itu udah bikin gitu. Pak Am, itu kan uang korup, kok dibikin masjid? Enggak, itu dikembalikan kepada rakyat, kepada masyarakat gitu. Saya korup 10 miliar, ya saya kembalikan kepada masyarakat. Ya, saya bikin posyandu, saya bikin sekolah, saya bikin tahfidz. Itu karena bukan punya saya, punya rakyat. Nah, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikembalikan. Mirip seperti saya ngambil pulpen Anda saya ambil. Nggak bisa saya bilang, ya Allah ampuni dosa saya sudah ngambil pulpen teman saya. Tapi pulpennya saya pegang, ya nggak akan diampuni. Tapi kalau saya datang sama teman saya kembalikan lagi nih, pulpen itu pernah saya curi. Saya kembalikan dan saya minta maaf. Selesai urusan. Karena hubungannya antar manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat fa'amma man tagha, siapa yang melewati batas, melampaui batas. Nah, saya lagi cerita, batas itu ada dua. Batas-batas yang dibuat oleh manusia, maka sanksinya sanksi duniawi, ya. Nah, kalau batas yang kita langgar itu batas-batas yang ditentukan oleh agama, maka itu sanksinya ukhrawi. Begitu. Kecuali kalau kita tobat. Pertobatannya, kalau itu urusan vertikal, hablum minallah, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, gampang. Kita sholat, kita mohon ampun, tidak mengulangi lagi, selesai. Tapi kalau kaitannya dengan hak orang lain yang saya ambil, ya, saya menggosipkan Anda, saya memfitnah Anda, maka saya tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali Anda memaafkan kesalahan saya, dan kecuali saya minta maaf sama Anda. Ya.
kecuali saya minta maaf sama Anda. Kalau saya tidak minta maaf, cuma tobat tiap pagi, sholat tobat ya. Tapi dosanya kaitannya dengan orang, nggak akan selesai, teman-teman. Karena hak itu harus dikembalikan. Makanya para ahli hikmah sepakat, dosa kepada orang itu lebih berat penyelesaiannya daripada dosa terhadap Allah. Kebayang nggak? Kalau saya berpuluh tahun tidak pernah sholat, saya lalai dalam sholat, saya nyadar sekarang, ya saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya tidak mengulangi lagi. Saya meningkatkan amal soleh. Selesai urusan. Selesai urusan. Kalau dengan Allah, coba kalau saya pernah memfitnah Anda. Nah, apakah selesai dengan saya sholat, mohon ampun? Enggak selesai. Saya harus ketemu sama Anda. Saya katakan, saya minta maaf. Saya pernah memfitnah Anda. Saya minta maaf. Nah, ternyata Anda tidak memaafkan. Enggak masalah. Allah sudah mengampuni saya karena saya sudah minta maaf sama Anda. Bahwa Anda tidak memaafkan saya, bab lain, itu mah urusan Anda. Kewajiban saya minta maaf. Gitu. Ada seorang suami pernah berkhianat sama istrinya. Ya tidak cukup dia tobat. Ya minta maaf sama istrinya. Bahwa istrinya tidak memaafkan lain soal. Yang penting si suami itu sudah minta maaf. Gitu loh. Urusan hubungan antar manusianya diselesaikan dulu. Hakul adami itu namanya dalam agama. Hakul adami itu hak-hak yang ada kaitan dengan urusan sesama manusia. Makanya sahabat percikan iman, jangan menyepelekan dosa yang ada kaitan sesama manusia. Itu tuh susah penyelesaiannya. Maksudnya lebih rumit gitu loh. Menyangkut harga diri, menyangkut rasa malu, ya gitu. Menyangkut prospek karir ke depannya seperti apa kalau di kantor. Kalau kaitannya hubungan antar manusia. Makanya berjuanglah bagaimana kita tidak berbuat dosa yang disengaja kaitannya dengan hubungan antar manusia. Dosa-dosa yang kaitannya dengan hak-hak orang lain. Makanya kalau jadi pejabat kan disumpah. Ya, kenapa? Supaya dia sadar betul bahwa jabatan itu amanah. Nah, kalau jabatan itu amanah, berarti ketika dia melakukan pelanggaran, dua. Satu, pelanggaran duniawi, ya. Yang kedua, pelanggaran ukhrawi. Karena amanah itu kaitannya juga dengan aturan-aturan Allah. Nah, ini yang perlu saya perjelas tentang tagha, melampaui batas. Batas itu apa? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Batas yang dibuat oleh manusia, batas yang dibuat oleh Allah dan Rasul, atau batas-batas agama. Wa atharul hayatad dunya. Dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Kalau orang sudah lebih mengutamakan kehidupan dunia, cenderung orang ini menghalalkan segala cara. Ya. Kan begini, Islam tidak melarang kita mencintai dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Jadi sebenarnya sudah bawaan, sudah inherent pada diri kita bahwa yang namanya manusia itu menyukai harta, menyukai lawan jenis, ya, menyukai keluarga. Maksudnya orang bisa bangga dengan keluarga yang sukses, bisa bangga dengan karir yang bagus, bisa bangga dengan harta yang berlimpah. Zuyina, memang ada pada diri kita. Salah nggak sih kalau kita meraih itu semua? Selama kita meraihnya dalam koridor, tidak melewati batas, nah itu berarti kan bukan mengutamakan dunia. Kalau Anda berjuang meraih suatu kedudukan dengan prestasi, dengan komitmen, dengan kesetiaan, dengan kejujuran, sampai akhirnya Anda sampai di puncak jabatan itu, maka itu bukan atharul hayatad dunya, bukan lebih mengutamakan kehidupan dunia, tapi Anda menjalankan amanah, gitu. Tapi kalau kita meraih suatu kedudukan itu menghalalkan segala cara, ada
menjilat lah, ada menyogok lah, ada nyikut orang, ada nendang orang. Benar Anda naik, tapi Anda masuk dalam kategori atharul hayatad dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi Islam tidak melarang kita meraih kesuksesan, dan harus kita ini berjuang meraih kesuksesan. Sahabat, tolong kita semua pelajari. Di antara 10 sahabat yang disinyalir bakal masuk surga, siapa itu? 9-nya itu, ya, 9, kan ada 10 ya, 10. Nah, 9-nya itu orang yang secara duniawi sukses. Umar bin Khattab pengusaha, Abu Bakar pengusaha. Ya, Abu Bakar nggak mungkin lah bisa membeli Bilal kalau dia miskin, bener nggak? Bilal itu dibeli 3 kali lipat dari harga biasa. Jadi ketika Abu Bakar melihat Bilal lagi disiksa oleh tuannya, Abu Bakar menolong Bilal dengan menawarkan, udah saya beli aja daripada kamu siksa begitu, mendingan jadi duit sini, berapa? Orang yang menyiksanya, tuannya itu ngomong seenaknya. Maksud seenaknya itu, ya, yakin nggak akan dibeli begitu. Jadi kalau harganya 10 rupiah, dia bilang, ya sok ya kalau mau 50 mah. Gitu. Kata Abu Bakar, ya saya beli. Berarti Abu Bakar tuh kaya. Ya. Dan kalau miskin mah mungkin menggalang dana dulu. Kaya gitu loh. Ya. Abdurrahman bin Auf itu hartanya orang terkaya di Jazirah saat itu, Abdurrahman bin Auf. Sekiranya hartanya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, masih nyisa banyak gitu. Berarti kan kaya. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu ahli-ahli surga yang kaya. Ali bin Abi Thalib itu ilmuwan. Maaf, dari kalangan biasa yang al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, yang disinyalir bakal masuk surga itu dari 10 orang, orang biasanya cuma Bilal. Yang bekas budak tuh cuma Bilal. Ya, teman-teman sekalian. Jadi 9-nya itu orang yang memang punya power. Power ilmu, power kekuasaan, power harta, power pengaruh. Jadi ternyata makin kita ini sukses, saudara-saudara, kalau kita soleh, peluang surga kita lebih besar. Makanya, mari kita berjuang menjadi orang sukses pada bidangnya masing-masing, pada profesinya masing-masing, pada wilayahnya masing-masing. Sok, jadilah orang sukses. Tapi jangan atharul hayatad dunia. Nah, yang ditegur di sini, jangan kamu menghalalkan segala cara untuk itu. Kamu jangan melampaui batas. Kamu ikut dalam koridor yang benar. Sebab kalau kamu melampaui batas, menurut ayat ini, kamu menghalalkan segala cara, kamu diperbudak oleh dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka nerakalah tempat tinggalnya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, betapa indahnya ajaran agama kita. Apa itu indahnya? Silahkan sukses. Silahkan jadi pengusaha hebat. Jadi ilmuwan hebat. Jadi penguasa hebat. Jadi politikus hebat. Jadi pedagang hebat. Sok, apapun silahkan. 1, jangan melampaui batas. 2, jangan menghalalkan segala cara. Wa atharul hayatad dunia. Karena kalau kita melampaui batas, mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat kembalinya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, itu ayat 39 ya. Sekarang ayat 40-nya. Nah, ini sebaliknya, teman-teman sekalian, ya. Jadi indahnya Al-Qur'an itu seperti itu. Seperti ini. Mula-mula Allah berfirman tentang orang-orang yang diperbudak oleh nafsunya, menghalalkan segala cara, kemudian melanggar aturan. Nah, lalu ada ayat berikutnya, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Adapun orang-orang yang takut pada keagungan Tuhan dan menahan diri dari dorongan-dorongan nafsu buruk, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi indah sahabat-sahabat sekalian. Kalau Anda baca Al-Quran itu indah sekali. Sangat-sangat indah. Anda bisa lihat di ayat 37 sampai 39. Siapa yang melampaui batas, fa'amma man tagha, melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, menghalalkan segala cara demi dunia, fa innal jahimah hiyal ma'wa, nerakalah tempat kembalinya. Lalu ayat berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut akan keagungan Tuhan, kemudian wanahan nafsa anil hawa, dia kendalikan nafsu-nafsu buruknya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempat kembalinya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ternyata selama kita takut kepada Tuhan, gitu. Jadi katanya kalau Korea Utara takut dengan Korea Selatan, ya, makanya dia maju gitu. Jadi Korea Utara takut sama Korea Selatan, Korea Selatan takut sama Korea Utara. Ada takut gitu loh, mereka maju gitu, ya, begitu. Negara-negara Arab takut sama Israel, kan gitu. Kemudian Jepang takut sama Cina, Cina takut sama Jepang. Jadi mereka itu maju. Nah, kalau di Indonesia mah katanya Tuhan saja tidak ditakuti, gitu. Ini saya dengar ceramahnya Profesor Salim, ya. Beliau katakan kalau Korea maju kenapa? Ya karena takut sama Korea Selatan. Korea Utara maju kenapa? Karena takut sama Korea. Jadi saling takut gitu. Makanya mereka berjuang gitu ya. Cina takut sama Jepang, Jepang takut sama Cina, berjuang gitu. Kalau di Indonesia, ya, Tuhan saja tidak ditakuti katanya gitu. Makanya banyak yang menghalalkan segala cara. Nah itu dengar ceramahnya Prof. Salim ya, gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sebenarnya yang harus kita takuti Tuhan kita. Wa amma man khofa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Tuhan, sadar akan keagungan Tuhannya. Makom itu keagungan, saudara-saudara sekalian. Sudah jadi bahasa kita, itu mah bukan makom saya gitu, ya. Jadi makom itu kedudukan. Siapa yang takut pada makom Tuhannya, kedudukan Tuhannya, keagungan Tuhannya, jadi ada rasa takut kepada Tuhan. Wanahan nafsa anil hawa. Kemudian dia berusaha mengelola hawa nafsunya. Di dalam Al-Quran disebut tiga nafsu. Jadi gini, kalau disebut hawa nafsu itu negatif. Tapi kalau nafsu itu netral. Bisa negatif, bisa positif. Saya ulangi ya. Kalau Anda mendengar kata hawa nafsu, itu negatif. Ya. Afaro'aita, tidakkah kau perhatikan? Manittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, ini pasti negatif nih. Kenapa? Karena ada kata hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu itu negatif. Tapi kalau nafsu saja gitu, tidak ada pakai apa-apa, itu netral. Nafsu makan, ya. Itu bagus, asal tidak berlebihan. Nafsu syahwat, bagus, asal digunakan untuk yang halal. Ya nggak? Kalau nafsu syahwat, nafsu seksual itu salah tidak? Ya tergantung kepada siapa itu disalurkannya. Kalau kepada pasangan hidupnya yang sah, maka nafsu syahwat itu kan suatu yang inherent pada diri kita, yang nyatu pada diri kita. Justru aneh kalau ke istri sendiri tidak punya nafsu syahwat,
Justru kudu ada syahwat gitu kepada pasangan hidupnya yang sah. Jadi syahwat salah tidak? Tidak salah. Nafsu syahwat itu asal digunakan, disalurkan kepada yang halal. Syahwat belanja, ibu bapak, kalau yang namanya syahwat itu kesukaan, dorongan gitu. Yang orang kalau bilang syahwat itu selalu diartikan seksual. Syahwat belanja tuh ibu, kalau sudah syahwat belanjanya, wah pokoknya mah segala ya dikeluarkan, digesek lagi ada kartu lain bu, gesek lagi ada kartu lain bu, akhirnya KTP disimpan kan gitu. Nah saudara-saudaraku tercinta, jadi sebenarnya hidup ini harus dijalani dengan satu, ada rasa takut kepada Allah. Dari rasa takut kepada Allah itu kita kemudian memanage nafsu kita. Kita gunakan energi nafsu itu dalam kebaikan. Makanya di ayat lain ada ungkapan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang punya nafsu mutmainnah, yaitu nafsu-nafsu baik. Untuk dominannya nafsu baik ini kan butuh latihan teman-teman sekalian. Butuh diasah. Nah sebaliknya ada orang yang dia itu tidak bisa mengasah nafsu baiknya. Tapi dia diperbudak oleh nafsunya, oleh nafsu buruk. Nah ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Jathiyah. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Nah kalau sudah begitu, Allah biarkan dia dalam kesesatan. Jadi kalau orang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, oleh dorongan buruknya, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah biarkan orang itu dalam kesesatan. Makanya kalau orang sudah begitu, na'udzubillah, a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih peringatan atau tidak sama saja, dia tidak akan respon. Wa khatama ala sam'ihi wa basarihi gishawa. Tertutuplah pendengaran, penglihatan dan hatinya dari cahaya Tuhan, dari cahaya ilahi, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas sekali dikatakan wa amman khafa maqama rabbi, siapa yang takut pada keagungan Tuhan. Berarti saudara-saudaraku tercinta, kita asah terus perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada Allah itu makin mendekat, makin taat, makin khusyuk. Nah itu takut kepada Allah. Kalau kita takut pada binatang, kita kan menghindar ya. Kita takut sama harimau, lari. Ya nggak? Kita takut sama anjing, lari. Kan ada orang yang takut sama binatang. Lihat anjing, wah lari. Lihat kucing, lari. Jadi ketika kita takut sama binatang, cenderung kita menjauh. Ketika saya takut sama orang, juga cenderung saya menghindar. Ya, takut gitu sama orang nih. Ada orang yang saya takuti, itu cenderung saya menghindar. Manusia itu begitu. Jadi kalau takut kepada orang, cenderung menghindar. Takut pada binatang, cenderung menghindar. Ya. Takut pada makanan, jadi dia merasa jijik dengan makanan itu. Dia menghindar. Tapi catat, kalau takut kepada Allah, sebaliknya, mendekat. Gitu. Takut kepada Allah itu mendekat. Dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan-amalan ibadah, dengan ketaatan, dengan komitmen, dengan ahsanu amala, beramal dengan segala kesungguh-sungguhan. Nah ini yang sering kita mintakan doanya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Wa an a'mala sholihan tardah, dan ya Allah beri hamba kekuatan untuk beramal soleh yang bisa mendatangkan ridho, beramal soleh yang bisa mendatangkan ridho. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah beri kekuatan agar hamba bisa memperbaiki diri, memperbaiki ucapan, memperbaiki perilaku, agar jadi teladan bagi anak cucu.
Inni tubtu ilaika, ya Allah aku tobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu kan doa kita di Al-Ahqaf ayat 15. Nah ini senada dengan ayat yang sedang kita bahas 40:41. Adapun orang yang takut kepada Tuhan dan bisa mengendalikan hawa nafsu, surga adalah tempat kembalinya. Lalu ayat berikutnya, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kufur bertanya tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Fima anta min dzikroha. Untuk apa kamu menyebutkan kapan waktunya? Jadi ada orang yang mempertanyakan, kapan itu kiamat? Ila rabbika muntahaha. Maka informasi tentang kiamat, berita tentang kiamat, ketentuannya dikembalikan kepada Tuhanmu lah dikembalikan ketentuan. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan hal seperti itu dikembalikan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Makanya ada orang-orang yang sok tahu akan terjadi kiamat, ya nanti umat Islam tidak akan mengalami abad ke-16 karena akan terjadi kiamat. Kita hanya merasakan abad 15 saja. Nah, ini kan kita di 1443 Hijriah. Berarti kan kita di abad 15 Hijriah. Nah, katanya bumi ini akan hilang, akan hancur di abad ke-16 Hijriah. Anda jangan percaya dengan ramalan seperti itu. Karena fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha. Sesungguhnya itu kembali kepada ketentuan Allah. Ya. Makanya dalam Islam itu kita tidak boleh mempercayai ramalan-ramalan. Ada ramalan yang boleh kita percaya, kan ramalan itu ada ramalan ilmiah, nah Anda boleh percaya. Seorang ibu yang sedang hamil, diberitahu sama dokter ibu akan melahirkan sekitar Januari tanggal sekian, boleh percaya, itu ramalan ilmuwan, ya gitu, ramalan ilmuwan. Pilot itu kalau mau menerbangkan pesawat, dia percaya sama ramalan ilmuwan. Apa? Kondisi cuaca, angin, dan lain sebagainya. Ya pilot itu kan harus membaca ramalan-ramalan yang diberikan oleh ilmuwan supaya dia bisa membawa pesawat dengan selamat, begitu. Nah, jadi ada ramalan ilmiah, Anda boleh percaya. Nah, ada ramalan mistik, haram Anda percaya. Ya, seperti meramal terjadinya kematian Anda, meramal terjadinya kiamat. Ila rabbika muntahaha. Yas'al fima anta min dzikroha. Mereka bertanya tentang kiamat, kapan terjadinya? Ila rabbika muntahaha. Itu ketentuan Tuhanmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa menyebutkan kapan terjadinya kiamat. Yang jelas kiamat itu akan terjadi. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau Muhammad hanya pemberi peringatan bagi siapa yang takut pada hari kiamat. Jadi Nabi menjelaskan, teman-teman, kalau Anda baca di Juz Amma ini, di tafsir Al-Hikmah ini, coba Anda baca dari awal sampai akhir. Itu tentang kiamat, tentang kebangkitan, tentang hisab, banyak sekali dibahas, ya. Makanya ciri khas dari surat yang ada di Juz Amma ini, di surat-surat di Juz 30, surat-surat pendek itu, khasnya adalah apa? Banyak bicara tentang akhirat, tentang keimanan. Ya, contoh yang sekarang kita bahas. Ya, contohnya adalah yang sedang kita bahas. Tentang kiamat. Mereka bertanya, Fima anta min ayyana mursaha, kapan? Fima anta min dzikruha ila rabbika muntaha. Itu ketentuannya kembali kepada Tuhanmu. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Engkau hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang percaya kepada kiamat. Jadi Al-Quran itu peringatan untuk kita-kita yang percaya bahwa setelah kehidupan ini bakal ada kehidupan lain. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
pada hari ketika terjadi kiamat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal dunia pada waktu sore atau pagi hari. Nah, sahabat tercinta, ini closingnya sangat indah sekali. Jadi kalau sudah terjadi kiamat, kita akan mengatakan, betapa aku hidup di dunia itu seperti aku di waktu pagi atau petang saja. Padahal mungkin Anda hidup di dunia 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Ternyata di hari kebangkitan kita akan mengatakan illa asyiyatan aw duhaha. Jadi kita ini hidup seperti di waktu sore atau pagi. Sebentar gitu maksudnya. Bukan full 24 jam teman-teman sekalian. Bukan. Seolah kamu merasakan cuma pagi saja. Atau sore saja. Artinya, berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, betapa dunia itu singkat. Ya. Nah, ini yang sering saya ulang-ulangi. Mungkin Anda sudah bosan, tapi akan tetap saya ulang-ulang. Hayo kita berjuang membela agama Allah. Mumpung kita masih diberi umur, diberi rezeki, diberi tenaga, diberi pikiran. Sebab hidup di dunia itu illa asyiyatan aw duhaha. Kalau kamu tahu hakikat hidup menurut ayat ini, kamu itu seolah-olah cuma ada di waktu pagi atau di waktu sore. Kebayang nggak? Siang kita dari pagi sampai sore, ternyata hidup di dunia itu seolah kamu ada di waktu pagi saja. Di waktu duha saja. Berapa jam sih? Atau di waktu sore. Dari asar sampai ke maghrib. Jadi kalau diumpamakan tuh tidak 24 jam. Seperti kamu itu di waktu pagi atau di waktu sore. Lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka merasa, mereka tuh kita-kita ini ya, nanti seakan hidup di dunia itu sebentar pada waktu sore atau pagi hari. Makanya kita semua bisa memperpanjang umur dengan amal jariah. Kita berjuang agar anak-anak kita soleh supaya jadi jariah. Kita berjuang terus belajar dan berbagi ilmu supaya jadi jariah. Atau kalau Allah menitipkan rezeki sama kita, berwakaflah supaya jadi jariah. Kenapa? Hidup kita di dunia itu illa asyiyatan aw duhaha, singkat. Seperti kita ada di waktu pagi atau di waktu sore. Betapa singkatnya. Tapi yang singkat itu bisa kita perpanjang dengan berjuang mendidik anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh. Itu kan jariah. Ya, kita belajar terus, belajar, berbagi ilmu, berbagi ilmu, kita amalkan. Itu juga jariah. Terus apa? Kita kalau ada rezeki, ya, bawa mati, yaitu dengan berwakaf. Mau sedikit, mau banyak, kembalikan kepada kadar kemampuan kita. Kenapa setiap orang punya kadar kemampuan yang berbeda-beda? Tapi yang penting adalah menurut ayat yang kita bahas ini, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka merasa di hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, sebentar di waktu sore, ataupun sebentar di waktu pagi. Betapa singkatnya hidup kita, sahabat-sahabat tercinta. Mari kita selalu berjuang mendekatkan diri kepada Allah, berjuang membela agama Allah dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Mari kita berjuang agar anak-anak kita soleh, berjuang agar ilmu kita bertambah terus dan berbagi ilmu, dan berjuang dengan harta kita kalau Allah menitipkan harta dengan cara berwakaf. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menamatkan surat An-Nazi'at. Surat ke-79. Sahabat tercinta, demikian yang bisa kita bahas pagi ini. Semoga Allah senantiasa menolong kita, meridhoi kita, dan memberikan kekuatan kita untuk mengisi hidup dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridho-Nya. Dan semoga kita semua saat dipanggil oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat percikan iman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.